Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robiatul Udia dengan NIM 66612200079. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai visi misi, tujuan, sasaran, faktor internal dan eksternal, EVAS, IVAS, matriks SWOT, dan balance scorecard dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi. Berikut adalah hasil analisis saya. Nah, Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang memiliki visi yaitu terwujudnya konektivitas wilayah melalui pelayanan perhubungan yang lebih baik menuju Pandeglang Berkah. Kemudian misinya itu yang pertama, menyelenggarakan sistem pelayanan perhubungan yang mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Kabupaten Pandeglang. Kemudian yang kedua, membangun sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan yang memadai. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja aparatur dinas perhubungan. Dan yang keempat, melaksanakan keterlibatan berlalu lintas, perhubungan agrobisnis, maritim bisnis, dan wisata bisnis. Visi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang tersebut sudah sesuai dengan ciri-ciri visi, yaitu berorientasi pada masa depan, yakni terdapat kata terwujudnya sebagai kata kunci. Kemudian misi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang juga sudah sesuai dengan orientasi masa kini karena menyebutkan tindakan yang harus dilakukan saat ini, seperti menyelenggarakan, membangun, meningkatkan, dan melaksanakan. Jadi visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang ini sudah sesuai dan sudah berorientasi pada masa depan dan masa kini. Analisis yang kedua yaitu mengenai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Nah, Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang ini memiliki tujuan yang pertama, terciptanya kondisi transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan terkendali. Yang kedua, tersedianya sarana angkutan umum yang aman dan nyaman sesuai harapan masyarakat. Yang ketiga, tersedianya sarana, prasarana, dan fasilitas perhubungan yang memadai. Dan yang keempat, aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang semakin handal dan profesional. Kemudian sasarannya itu yang pertama, terkendalinya aspek-aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Yang kedua, mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman. Yang ketiga, meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai. Serta yang keempat, meningkatnya kapasitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Nah, tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang tersebut sudah sesuai karena apa yang ingin dicapai sudah jelas dan sesuai dengan misi. Kemudian untuk sasarannya juga sudah sesuai karena apa yang akan dicapai sudah spesifik dan berpatokan pada prinsip SMART. Namun tidak ada batasan waktu pada sasarannya. Selanjutnya yaitu analisis mengenai faktor eksternal dan faktor internal dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Nah, faktor eksternal ini terdiri dari sosial-kultural, teknologikal, environmental, dan public policy. Nah, yang pertama itu sosial-kultural, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang, masyarakat Kabupaten Pandeglang. Yang kedua, teknologikal, yaitu kemudahan informasi yang didapat dari media online dan media massa. Yang ketiga, environmental atau ekonomik, yaitu APBN dan APBD Kabupaten Pandeglang. Yang keempat, public policy atau legal, yaitu Kementerian Perhubungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya mengenai faktor internal. Faktor internal ini terdiri dari 6, yaitu yang pertama money, mesin, method, market, dan material. Nah, yang itu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang angkutan, lalu lintas dan sarana prasarana perhubungan di Kabupaten Pandeglang. Kemudian yang kedua money, yaitu APBD Kabupaten Pandeglang. Ketiga mesin, yaitu komputer, laptop, motor, dan mobil. Yang keempat method, yaitu melakukan peningkatan pelayanan transportasi untuk masyarakat Kabupaten Pandeglang. Yang kelima market, yaitu media massa seperti Banten News, Radar Banten, kemudian media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan website resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Kemudian yang keenam ada material, yaitu baju OPD, ATK, internet, dan name tag. Selanjutnya yaitu analisis IVAS Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Di sini ada faktor kekuatan serta kelemahan. Dari faktor kekuatan, yang pertama, sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang dengan bobot 0,130, rating 4, dan skor 0,52. Yang kedua, adanya visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang dengan bobot 0,070, rating 4, dan skor 0,28. Yang ketiga, adanya komitmen pimpinan dengan bobot 0,250, rating 3, dan skor 0,75. Yang keempat, sarana dan prasarana dengan bobot 0,070, rating 3, dan skor 0,21. Kemudian faktor kelemahan. Yang pertama itu kompetensi teknis pegawai yang tidak seimbang dengan bobot 0,120, rating 1, dan skor 0,12.
Yang kedua, keterbatasan pemahaman pegawai tentang tugas pokok dan fungsinya dengan bobot 0,080, rating 2, dan skor 0,16. Yang ketiga, keterbatasan anggaran pemerintah dengan bobot 0,220, rating 1, dan skor 0,22. Dan yang terakhir, profesionalisme pegawai yang belum memadai dengan bobot 0,060, rating 2, dan skor 0,12. Total keseluruhan dari bobot adalah 1 dan skor 2,380. Berdasarkan tabel di atas, skor tertinggi pada faktor IFAS kekuatan yaitu terdapat pada adanya komitmen pimpinan dengan nilai 0,75. Hal tersebut menandakan bahwa pimpinan Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang sudah memiliki komitmen yang baik. Kemudian, skor tertinggi pada faktor IFAS kelemahan yaitu terdapat pada keterbatasan anggaran pemerintah. Hal tersebut menandakan bahwa anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang belum atau masih terbatas. Kemudian, analisis EFAS Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Di sini ada faktor peluang serta ancaman. Dari faktor peluang, yang pertama, akses jalan tol dengan bobot 0,070, rating 4, dan skor 0,52. Yang kedua, adanya peraturan yang telah memadai dengan bobot 0,130, rating 4, dan skor 0,28. Ketiga, adanya masukan dari masyarakat yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan bobot 0,070, rating 3, dan skor 0,75. Dan yang keempat, adanya kesamaan dalam upaya penanganan permasalahan transportasi dengan pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat dengan bobot 0,250, rating 3, dan skor 0,21. Selanjutnya, faktor ancaman. Yang pertama, jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang yang tinggi dengan bobot 0,120, rating 2, dan skor 0,12. Kedua, tingginya tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan transportasi dengan bobot 0,060, rating 1, dan skor 0,16. Ketiga, besarnya penggunaan kendaraan pribadi di Kabupaten Pandeglang dengan bobot 0,220, rating 2, dan skor 0,22. Dan yang keempat, pusat aktivitas tidak merata dengan bobot 0,080, rating 1, dan skor 0,12. Jumlah total keseluruhan dari bobot yaitu 1 dan skor yaitu 2,380. Berdasarkan tabel di atas, skor tertinggi pada faktor EFAS peluang yaitu terdapat pada adanya masukan dari masyarakat yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan skor 0,75. Dan kemudian skor tertinggi dari faktor EFAS ancaman yaitu terdapat pada besarnya penggunaan kendaraan pribadi di Kabupaten Pandeglang dengan skor 0,22. Selanjutnya yaitu analisis matriks SWOT Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Nah, matriks SWOT ini digunakan untuk menyusun strategi organisasi yang menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi, sehingga dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Nah, matriks ini menghasilkan 4 kemungkinan alternatif strategi, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Di sini terdapat 4 kuadran. Kuadran pertama yaitu strategi SO. Strategi SO menggunakan kekuatan dan peluang untuk menciptakan strategis. Nah, strategi SO dari Disub Kabupaten Pandeglang di sini yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan Kabupaten Pandeglang dengan bobot 0,250, rating 3, dan skor 0,75. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang dengan bobot 0,130, rating 4, dan skor 0,52. Kemudian kuadran 2 ada strategi ST. Strategi ST ini menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Nah, strategi SD Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang di sini yaitu pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat Kabupaten Pandeglang dengan bobot 0,070, rating 3, dan skor 0,21. Yang kedua, peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi dengan bobot 0,250, rating 3, dan skor 0,75. Kemudian kuadran 3. Di kuadran 3 ini terdapat strategi WO. Strategi WO menggunakan peluang untuk mengatasi kelemahan organisasi. Strategi WO di Sub Kabupaten Pandeglang di sini yaitu mengadakan pelatihan pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang dengan bobot 0,070, rating 3, dan skor 0,21. Kemudian kuadran 4 terdapat strategi WT. Strategi WT ini menggunakan strategi untuk mengatasi keduanya. Nah,
strategi WT di Sub Kabupaten Pandeglang di sini yaitu meningkatkan profesionalisme SDM di Sub Kabupaten Pandeglang dalam penyelenggaraan perhubungan untuk mewujudkan sistem transportasi yang selamat, lancar, dan aman dengan bobot 0,130, rating 4, dan skor 0,28. Selanjutnya yaitu analisis balance scorecard Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Yang pertama, finansial. Fokusnya itu kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Pendapatan keuangan berasal dari APBD Kabupaten Pandeglang dengan anggaran 3 miliar rupiah per tahun. Dana tersebut dipakai 50% untuk program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebesar 1,5 miliar rupiah dan terpakai 25% untuk program pelayaran yaitu sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang kedua, customer. Fokusnya kepuasan pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Itu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Pelayanan yang diberikan diantaranya itu pengadaan rambu-rambu lalu lintas dengan persentase 85%, kemudian pengadaan alat pemberi isyarat lalu lintas dengan persentase 85%, pengelolaan terminal 75%, dan pelayanan uji KIR terintegrasi dan non-tunai 80%. Yang ketiga, internal. Fokus SOP Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, yaitu tingkat kesesuaian kerja dengan SOP. Yang pertama, mencatat laporan angkutan dan retribusi yang diterima, yaitu sebesar 80%. Kemudian merekap laporan harian angkutan dan retribusi yang diterima sebesar 75%, dan menyerahkan rekap bulanan data angkutan dan rekonsiliasi PAD terminal ke Kepala Dinas sebesar 90%. Yang keempat, learning and growth. Fokusnya inovasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang dalam pelayanan transportasi publik, yaitu pelatihan yang diberikan Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, diantaranya yang pertama pelatihan manajemen transportasi sebesar 70% dan pelatihan pengelolaan transportasi yang berkelanjutan sebesar 80%. Nah, berdasarkan pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, saran yang bisa saya berikan adalah agar visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang terwujud, maka para stakeholder yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang perlu menjalankan visi misi tersebut dengan baik. Kemudian Dinas Perhubungan Pandeglang juga perlu meningkatkan pelayanan perhubungan kepada masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang juga perlu memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki untuk dapat memaksimalkan kinerjanya serta dapat mengatasi ancaman dan kelemahan yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.